Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam. Selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Diaken Nyonya Teresia Malis Gorar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita masuk dalam doa pembukaan. Ya Tuhan Yesus, di malam ini kami datang untuk bersekutu denganmu dan dengan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Ampuni kami jika kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terhadap sesama, lembaga gereja, terlebih kepada Tuhan. Kami lebih mengandalkan kekuatan dan kuasa manusia. Kami dan lalai mengandalkan kekuatan dan kuasa. Doa kami kepada Tuhan untuk melakukan fungsi dan tugas kami di gereja-Mu ini. Layakkanlah kami yang datang untuk berdoa kepadamu. Ya Tuhan, hadirkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi persekutuan ibadah ini, serta nyatakanlah api cinta kasih-Mu di dalam hati kami, agar nyanyian, doa, dan firman-Mu, serta persembahan hidup kami tidak hanya berhenti dalam ibadah ini, tetapi terus terwujud dalam ibadah aktual kami sehari-hari, melalui doa dan kerja nyata yang memuliakan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 8 ayat 4 sampai 6. Kita akan baca silih berganti. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Hosea, Hosea pasal 3 ayat 1 hingga yang kelima. Hosea pasal 3 ayat 1 hingga yang kelima. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, ada lagi ungkapan syukur yang kami kembalikan ke hadirat-Mu yang kudus. Karena penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami, yang mana kami boleh ada sampai pada saat hari ini. Bapa, kami akan membaca dan mendengar sedikit dari firman-Mu. Tuhan, tolong kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami bacakan, Bapa, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan yang lebih penting boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Saya pernah melakukan survei informal kepada beberapa teman. Saya memilih beberapa orang dengan berbagai karakter dan kepribadian yang saya rasa telah cukup mewakili. Survei ini dilakukan karena saya terinspirasi dengan sebuah lagu dari Ambon yang berjudul Antara Nyaman dan Cinta. Saya ingin tahu tanggapan mereka mengenai apa yang mereka rasakan jika mereka dihianati, dan akankah mereka mau mengasihi kembali orang yang telah mengkhianati mereka itu. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jawabannya macam-macam. Ada yang nangis, ada yang makan sebanyak-banyaknya sampai jarum timbangannya naik drastis. Ada yang gak mau makan dan minum, hanya mengurung diri di dalam kamar, sedih. Ada yang marah, dan jawaban yang paling mellow adalah terluka. Seperti apa kata Bang Romah Irama. Terlukanya karena apa? Karena pengkhianatan. Pengkhianatan dari orang yang kita cintai dan sayangi.
Orang yang kita cintai dan kita sayangi malah nyaman dengan orang lain. Lalu bagaimana tanggapan mereka tentang pertanyaan kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah mereka akan mengasihi kembali orang yang telah mengkhianati mereka? Kebanyakan menjawab tergantung. Lihat dulu alasannya, mengapa sampai dikhianati. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka mau mengasihi kembali orang yang telah mengkhianati. Saudaraku yang terkasih, apapun jawaban mereka, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mau dikhianati. Karena pengkhianatan begitu menyakitkan dan melukai hati. Namun disinilah kasih itu diuji. Melalui survei ini, saya dapat melihat bahwa sebenarnya kasih yang katanya menjadi ciri khas orang Kristen bukan sesuatu yang mudah dan tetap menjadi pergumulan bagi banyak orang, termasuk Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga saya. Apalagi mengasihi orang yang telah mengkhianati kita, jelas tidak mudah. Namun, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari berpikir bahwa sehubungan dengan Allah, justru kita seringkali menjadi pengkhianat kasih-Nya? Kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa ketidaktaatan seringkali membawa kita kepada ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan kita kepada Allah. Karena apa? Kita sangat rentan jatuh di dalam lubang dosa. Kasih kita kepada Allah seringkali begitu mudah beralih kepada hal-hal lain, seperti materi, atau kepada sesuatu yang menawarkan kenikmatan yang semu. Bila kita melihat pada pengkhianatan atau perselingkuhan, Masihkah kita berani berharap bahwa Tuhan akan tetap setia mengasihi kita? Sudah selayaknya kita malu. Kita tidak berharap demikian. Karena kita menyadari kekotoran diri kita. Namun yang ajaib, Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk melihat suatu realita bahwa meski kita telah berulang kali mengkhianatinya, Allah tetap mengasihi kita. Inilah berita baik yang membuat kita mempunyai pengharapan besar di dalam Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, gambaran tentang kasih setia Allah dapat kita lihat jelas dalam bacaan kita, yaitu kehidupan Hosea. Kitab Hosea menceritakan bagaimana bangsa Israel membelakangi Allah dengan menyembah kepada berhala. Kemakmuran yang seharusnya membawa mereka semakin bersyukur, tetap dekat dengan Allah, malah membawa mereka mengkhianati Allah. Mereka meninggalkan Allah. Di situ dikiaskan bahwa Hosea mengambil istri yang adalah seorang perempuan sundal. Dalam pasal 1 telah dikisahkan bahwa Hosea telah diperintahkan Tuhan untuk mengambil seorang istri yang berasal yang adalah seorang perempuan sundal. Kita tahu bahwa kehidupan yang dialami
atau kehidupan yang dipilih oleh istri Hosea yang bernama Gomer ini adalah seorang pesundal yang kotor, najis. Itu dikiaskan Tuhan bahwa kehidupan umat Israel ya seperti itu. Sangat kotor. Mereka meninggalkan Allah hanya untuk hal-hal yang sepele. Hal-hal yang ya seperti materi, siapa bilang nggak butuh. Semua manusia sangat butuh. Tapi jangan hanya karena materi kita berbalik meninggalkan Allah. Tapi apa Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Allah tetap mengasihi kita. Karena kembali Allah memerintahkan kepada Hosea untuk kembali mengambil istrinya lagi, yaitu Gomer. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dikisahkan di dalam bacaan kita, ayatnya yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Kue kismis di sini adalah satu persembahan kepada berhala yang sangat disukai oleh umat Israel. Di situ menggambarkan bahwa berulang-ulang kali manusia melakukan kesalahan yang sama dan mereka betah, nyaman di dalam keberdosaan itu. Itulah tadi mengapa saya memulainya dengan lagu yang berjudul Antara Nyaman dan Cinta. Bisa dibayangkan dari judulnya saja, saya mencintai pasangan saya, tapi kok saya nyaman sama orang lain. Saya bisa nyaman sama orang lain sementara cinta saya ini kepada pasangan saya. Di sini ada pengkhianatan, ada persinahan, ada perselingkuhan yang Tuhan gambarkan kepada manusia bahwa umat Israel melakukan semua hal itu. Tapi Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan manusia. Walaupun manusia ini berkali-kali berbuat dosa, membuat kesalahan yang sama, disinilah Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Aku berkata kepadanya dalam ayatnya yang ketiga, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Jadi walaupun Hosea kembali mengambil istrinya yang perempuan sundal ini, dia tidak langsung berhubungan sebagaimana mestinya pasangan suami istri, tidak. Tetapi di sini ada menjaga jarak. Menjaga jarak ini dalam artian biar ada waktu untuk memperbaiki diri, mengoreksi diri agar tidak mengulang-ulang kembali kesalahan yang sama. Tuhan memberikan kesempatan untuk Israel, untuk kita manusia, agar bisa memperbaiki diri kita. Kita boleh menjadi orang-orang yang baru, yang baik lagi, lebih memperbaiki diri lagi. Makanya dinyatakan di situ bahwa
Sebab ayat yang keempat, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Maksudnya adalah untuk sementara waktu Hosea memberikan kesempatan kepada istrinya, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk hidup yang baik dan benar. Masa-masa diam itu untuk kita merenung apa-apa saja yang telah kita perbuat, apa-apa saja yang telah kita lakukan, sehingga ada pelanggaran-pelanggaran itu. Sehingga ada teguran-teguran dari Tuhan itu. Di sini Tuhan juga mengatakan bahwa apabila orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka, mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Artinya pada masa-masa yang terakhir, Tuhan akan mengangkat umat Israel apabila mereka berbalik dari kehidupan mereka yang berdosa itu. Pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, Tuhan tetap memberikan kasih setianya agar umat kembali kepada jalan yang benar. Janganlah kita menolak atau mengeraskan hati. Biarlah kasih dan setia Allah mengarahkan kita untuk kembali menjalin hubungan yang indah dengan Allah. Amin. Kasih Allah yang besar jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya. Oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya di surga terdengar. Walau samudra tintanya dan langit biru kanvasnya, tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. Samudra luas kan kering melukis kasih-Nya. Bentangan langit pun kecil menjadi kanvasnya. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya di surga terdengar. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami datang tersungkur di kekudusan hadirat-Mu Bapa, seraya mengucap syukur dan berterima kasih padamu Bapa, karena kasih-Mu sungguh besar di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu nyata bagi kami Bapa, kami terpelihara dengan segala baik sampai dengan saat ini Tuhan. Berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan ini Bapa, namun kami tetap kuat, kami berdiri tegar Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID. Tuhan, Engkau tetap setia di dalam ketidaksetiaan kami. Engkau selalu ada, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, sehingga kami kuat melewati berbagai macam pergumulan kehidupan. Kami tetap mengandalkan Engkau ya Bapa. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah kami lewati bersama-sama Bapa. Kami tak lupa mendoakan kekasih-kekasih hati kami, pasangan hidup kami, orang-orang tua kami, anak-anak kami, semua keluarga dimanapun berada Bapa. Kami serahkan mereka seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Sebagaimana pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami, nyatakanlah itu juga Tuhan, bagi semua orang yang membutuhkan kasih-Mu. Ya Tuhan, selaku manusia, terkadang kami melakukan kesalahan yang sama tanpa kami berpikir bahwa itu telah mendukakan hati-Mu ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, Tuhan, tolong kasihanilah kami ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan. Berikanlah kesempatan itu lagi bagi kami ya Bapa, agar kami mau memperbaiki diri-diri kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia baru, umat kepunyaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebagaimana Engkau mengajarkan kami lewat firman-Mu yang boleh kami baca bersama Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu selalu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang bertobat dan kembali di jalan-Mu. Kami tidak ingin menjadi Israel yang berpaling daripada-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan, tolong kami, kuatkan dan mampukan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendoakan gereja kami, GPIB Cipecang. Tuhan, kami diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Kami membawa secara khusus gereja kami, gereja GPIB Cipecang ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, mau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kendala-kendala di dalam pelayanan, Tuhan mau bantu kami, Tuhan mau tolong kami. Kami boleh berjalan sebagaimana kami ada, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Apapun yang mau menjadi program-program, Tuhan mau urapi itu, agar boleh kami jalankan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami mau membawakan KMJ kami, Ibu Pendeta Wasti. Tuhan mau berkati beliau di dalam pelayanan, di dalam kehidupan rumah tangganya bersama suami dan anak-anak terkasih, dengan kedua orang tua, opa dan oma.
sehingga Ibu Wasti boleh senantiasa bersemangat di dalam melayani umat-Mu di GPIB Cipecang ini. Kami juga selaku para pelayan-Mu, majelis, karyawan kantor, para petugas live streaming, penjaga keamanan, pro kantor, organis, kami semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan, pengurus-pengurus Pelkat, unit-unit misioner, Tuhan mau berkati kami semua Bapa. Kami semua adalah orang-orang yang terbatas dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Namun sebagaimana Engkau pakai kami sebagai alat yang kecil di tangan-Mu Bapa, kami hanya bisa semakin bergiat lagi di dalam pelayanan di GPIB Cipecang ini. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang tidak bisa hamba sebutkan satu persatu namanya, yang berada di pembaringan kesakitan Tuhan. Tuhan mau tolong berkati mereka, agar mereka yang sementara berteriak memohon kesembuhan yang daripada-Mu, kiranya Tuhan Engkau mau jawab semua permohonan mereka. Yang juga dalam masa-masa pemulihan Tuhan mau kuatkan dan mampukan sehingga mereka boleh kembali seperti sedia kala. Kepada jemaat-jemaat dari sektor 1 sampai sektor 6 yang berulang tahun di dalam minggu ini Tuhan, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan mau berkati mereka Bapa, agar di dalam pertambahan usia ini Bapa, bukan saja usianya semakin banyak Bapa, tetapi semakin dewasa di dalam iman kepadamu. Kami juga tak lupa mendoakan lingkungan di mana tempat tinggal kami masing-masing, pun lingkungan sekitar gereja kami, gereja GPIB Cipecang ini. Tuhan kiranya mau berkati kami sekalian, agar terjalin hubungan yang baik antara kami dan lingkungan di mana kami berada. Bapa, banyak lagi yang ingin hamba mohon daripada-Mu Bapa, namun Engkau lebih dulu telah mengetahui segala sesuatunya. Untuk itu ya Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Doa yang hamba bawakan di malam hari ini, Tuhan, kesempurnaan itu hanya ada pada-Mu. Dan kami akan berdoa secara bersama sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan dalam Ulangan 12 ayat 11 yang menyatakan, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban
sembelihanmu, persembahan sepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban najarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syukur. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Wata Jemaat Ibadah Rumah Tangga. Bersama ini kami sampaikan rangkuman Wata Ibadah Rumah Tangga Rabu 5 Mei 2021 sebagai berikut. 1. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Cepecang Jonggol bahwa akan dilaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 09 WIB. Catatan, jemaat dihimbau untuk tetap beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. 2. Pemberitahuan peribadahan. Diberitukan kepada warga jemaat ibadah hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 pada ibadah pukul 06 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor 4, 5, dan 6. Ibadah pukul 09 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayan 1, 2, 3. Selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat halaman 4. 3. Penerimaan katekisasi tahun 2020-2021 telah dibuka pendaftaran katekisasi reguler tahun 2021 sampai 2022. Pendaftaran dimulai pada hari Minggu 2 Mei 2021. Formulir tersedia di Sekretariat Gereja dengan persyaratan yang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dapat lihat di Warta Jemaat halaman 9 ini. 4. Vaksin COVID-19. Diinformasikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima vaksin COVID-19 dari Majelis Sinode harap dapat lapor ke Sekretariat Gereja. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat diundang berdiri.
Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Masih banyak orang berjalan dalam puasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat GPB Cepcang Jonggol. Perkenalkan, nama saya Mugi Evan Badani, selaku ketua dari tim live streaming. Nah, ingin tahu kan kegiatan dari tim live streaming? Ini dia live streaming.